Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya saya mau operatornya. Sekarang saya ada operatornya supaya nanti tidak ini ya, tidak tiba-tiba pindah lagi kayak kemarin. Kalau kemarin kan pindah-pindah mulu, terus gambarnya nggak kelihatan. Mohon maaf kalau tampilannya membosankan ya. Setup studionya masih yang ini. Padahal mata pelajarannya udah berbeda ya. Kita kembali di mata pelajaran desain grafis percetakan. Di desain grafis percetakan sebelumnya kita sudah belajar tentang eh, dasar-dasar dari Nirmana, kemudian dasar-dasar desain grafisnya, ada juga tentang tipografi. Teman-teman bisa mengembangkan lebih banyak lagi sebetulnya dari website-website tentang desain grafis. Saya hanya mengantarkan apa saja nih yang sekiranya harus dipelajari di kemudian hari gitu. Dan apa yang harus dipelajari saat ini. Nantinya teman-teman bisa mengembangkan sendiri apa yang kira-kira bisa dilakukan atau apa yang harus dipelajari dari kebutuhan kalian masing-masing. Nah, kalau kemarin dari grup WhatsApp saya sudah mengajak teman-teman untuk berlatih bagaimana membuat ilustrasi dari sebuah gambar. Sebenarnya bukan ilustrasi ya, mengkonsep, lebih utamanya mengkonsep ilustrasi. Karena sebetulnya konsep dasarnya ada di ini kan, ada di sketsa. Nah, permasalahannya seringkali orang-orang ini atau teman-teman yang memulai itu memulai tanpa menggunakan sketsa, sehingga kalau ngedesain itu jebret langsung aja gitu. Sebetulnya nggak masalah sih, tapi alangkah lebih baiknya jika kita memulai dari sketsa terlebih dahulu. Fokus utama sketsa itu sebetulnya bagaimana supaya konsep dan hasil tidak begitu jauh gitu. Jadi apa yang kita inginkan dan apa yang kita produksi itu tidak begitu jauh bentuknya. Jadi sebisa mungkin memulai dari sketsa. Nah, standarnya apa saja sih? Sebenarnya tidak ada standar khusus gitu ya. Setiap orang biasanya punya gaya, kemudian caranya masing-masing untuk mensketsakan sebuah ilustrasi gitu. Tetapi lebih tepatnya sebetulnya ada gambaran utama, gambaran umum dalam membentuk ilustrasi. Saya mungkin hanya akan mencontohkan dua, bagaimana cara membuat sketsa atau bagaimana cara merencanakan ilustrasi itu dibuat. Ngomong-ngomong soal ilustrasi, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa sih itu ilustrasi. Pertama, seperti biasa kita akan menggunakan Etim online. Jangan Etim online dulu kali ya. Apa ini ngalangin ya? Apa itu sketsa? Boleh Pak Operator dipindahin ini layarnya. Ih, saya sudah punya operator sekarang. Sketsa. Nah, ini nih. Pengertian sketsa dari awal aja udah gampang sekali ya, kelihatan langsung dari Google. Apa pengertian sketsa adalah fungsi, jenis, umur. Bukan itu ya. Itu maksudnya fungsi, jenis, unsur, dan contoh dari sketsa maksudnya. Apa itu sketsa? Sketsa secara singkat pengertian sketsa adalah suatu gambar atau lukisan yang masih kasar atau belum selesai untuk apa itu, jauh sekali ya, saya tidak kelihatan, mengawal sebuah ilustrasi kayak ini. Kita klik aja, klik. Nah, apa yang ini maksudnya? Untuk mengawali sebuah penggarapan karya lukis, arsitektur, animasi, dan lainnya. Jadi sebetulnya sketsa akan sangat berkaitan dengan bagaimana kita menggambar kasar, gambar, ilustrasi, animasi, arsitektur, bahkan ide dari yang ingin kita buat. Nah, maka dari itu sketsa sebetulnya tidak perlu bagus-bagus, kecuali kalau karya kalian adalah karya sketsa. Jadi apa itu karya sketsa? Biasanya ada tuh yang seniman-seniman yang di pinggir jalan ataupun yang lagi belajar biasanya. Kalau teman-teman ke Malioboro tuh, di daerah Malioboro biasanya ada tuh teman-teman seniman yang lagi belajar, terus mereka nongkrong di Bukalapak gitu di pinggir-pinggir kilometer 0. Mereka biasanya bikin sketsa. Nah, yang dijual itu sketsanya kan, produk aslinya adalah sketsa, sehingga gambarnya adalah gambar sketsa. Tetapi kalau kita ngobrolin secara luas, secara umum, kalau kita mau membuat animasi, kita memulai dari sketsa.
Kalau kita membuat ilustrasi gambar, ilustrasi sebuah tulisan, sebuah video, kita juga memulai dari sketsa. Jadi sketsa sederhananya adalah gambaran kasar. Gambaran kasar dari apa? Dari apa yang ingin kita buat, kita produksi. Nah, jadi karena kita memulai untuk gambar kasar, tidak perlu sempurna terlebih dahulu. Saya muter-muter ya dari tadi ya. Lalu apa itu ilustrasi? Karena materinya hari ini kita akan membahas tentang sketsa dan ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Memahami apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, apa itu? Lukisan, fotografi, dan teknik seni rupa lainnya yang lebih apa? Kita coba buka dulu ya dari Wikipedia. Ilustrasi adalah visualisasi suatu tulisan dengan teknik drawing, fotografi yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan ada sebuah tulisan, ada sebuah gagasan, ada sebuah pembicaraan, ketika kita mengistilahkan, mari kita ilustrasikan. Nah, ilustrasikan itu adalah gambaran dari apa yang dipaparkan, gambaran apa yang dituliskan. Let's say begini. Nah, ini ada contoh yang bagus ya. Boleh gambarin? Nah. Ini operatornya belum begitu ini ya. Woi, operator. Bukan yang itu, yang ini. Nah, ini. Nah, kalau kita teman-teman lihat di sini kan, ini lucu juga ya. Ensiklopedia Kematian Muslim. Nah, kalau kita lihat dari buku ini, Ensiklopedia Kematian Muslim, ilustrasinya sebetulnya kurang cocok ya. Kecuali ilustrasi tulisannya. Tapi kan masa ilustrasi menggunakan tulisan lagi? Ya harus diilustrasikan lagi ya. Ini kan ini bentuk kritik aja ya, bentuk salah satu bentuk kritikan misalkan ensiklopedia kematian, karena tulisannya kematian berarti kan harusnya ilustrasinya adalah menggambarkan kematian. Mungkin saya kurang tahu juga ya. Saya coba cari makna mawar pink. Jangan-jangan mawar pink itu dimaknai kematian. Arti bunga mawar pink. Mawar muda dalam mitologi. Bunga memiliki arti untuk mencapai hak perlindungan perempuan. Bunga mawar pink yang memiliki arti kesedihan di saat itu sehingga membuat bunga merah pink dipakai dalam acara kematian. Oh, betul ya. Ternyata saya yang kurang tahu. Jadi kalau misalkan mawar pink ini artinya kematian, berarti sudah sesuai gitu. Sudah sesuai. Jadi sederhananya ilustrasi itu ya kayak gini. Ini kan ada tulisan kematian digambarkan oleh mawar pink. Kemudian Muslim digambarkan oleh tasbih. Nah, penggambaran dari kedua tulisan ini menggunakan ini dinamakan ilustrasi. Atau semoga ada ya. Oh, ternyata tidak ada. Biasanya di tulisan-tulisan di dalamnya kalau misalkan dibutuhkan ilustrasi berarti ditambahkan gambar. Berupa apa? Bisa tadi ya, berupa foto, kemudian apa? Bisa berupa foto, gambar lukisan atau drawing atau seni rupa yang lainnya. Paling mudah melihat ilustrasi biasanya di buku anak-anak. Itu banyak sekali ilustrasinya. Jadi kalau teman-teman diminta untuk membuat gambar anak, siap-siaplah untuk membuat ilustrasi. Nah, ilustrasi ini fokus utamanya, ingat ya, untuk ilustrasi fokus utamanya di memaknai tulisan atau menggambarkan isi tulisan, bukan seni lukis utamanya. Jadi bukan seni visual yang utamanya, tetapi fungsi menggambarkan sebuah tulisan atau sebuah pemaparan. Ilustrasi, ingat ya, ilustrasi juga bukan hanya fokus di buku saja atau di teks saja, tetapi kita juga misalkan ketika mempresentasikan sesuatu, ketika memvisualisasikan sesuatu menggunakan video, kita juga bisa menggunakan ilustrasi untuk pembantu menggambarkan konsep atau gagasan atau sebuah ide. Nah, karena kita ngobrolinnya sketsa dan ilustrasi, jadi
kita akan mencoba. Saya akan contohkan bagaimana mensketsakan ilustrasi sebuah tulisan gitu ya. Misalkan apa ya? Materi yang lagi hot di anak-anak muda saat ini apa? Aduh, main game berarti saya harus ilustrasiin game ya. Boleh. Jadi, misalkan tadi kalau kata operatornya Bang Taslim ini ilustrasikan tentang minat anak terhadap game gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ilustrasikan minat anak terhadap game? Karena kita ngobrolnya anak-anak kemudian game, berarti bisa kita gambar terlebih dahulu. Kalau nanti ada yang nanya, boleh ya, saya jelasin dulu kali ya. Nah, apa yang dibutuhkan ketika mensketsa? Pertama jelas, kalau misalkan kita pakainya konvensional, berarti kita butuh kertas. Kertasnya boleh kertas bekas atau kertas apapun. Tapi kalau bisa buku gambar itu, kalau bisa yang nggak ada garis-garisnya. Kemudian yang kedua pensil atau pulpen, ballpoint itu bisa, tapi sangat direkomendasikan menggunakan pensil karena bisa dihapus. Kalau ini berarti kita harus menggunakan tipe X. Tipe X itu apa sih bahasa lainnya? Ya tipe X loh. Tipe X yang putih itu, yang keluarnya putih, nah itu tipe X. Itu bisa digunakan kalau misalkan tidak ada pensil. Atau kita juga bisa menggunakan teknik digital drawing. Kalau digital drawing, teman-teman bisa punya banyak cara ya, bisa menggunakan mouse, keyboard dan lain sebagainya, bisa juga. Tetapi yang lebih mudah biasanya kita menggunakan drawing tab. Drawing tab itu banyak variannya, bukan Intuos masih masuk Wacom ya. Ada Wacom, ada HTC, ada apalagi banyak sebetulnya. Acer juga mengeluarkan. Bahkan kita juga bisa menggunakan HP kita, terutama HP-HP yang memiliki stylus, yang support terhadap stylus, itu juga bisa digunakan. Dulu malah HP saya yang HP Xiaomi-Xiaomian itu bisa dipakai, tapi pakai stylus yang khusus, jadi yang bisa menghantarkan listrik ujungnya. Nah, kalau yang saya gunakan saat ini, kita menggunakan Wacom One by Wacom. Ini ya. Ini Wacom paling murah, kurang lebih angkanya di bawah 1 juta, jadi kebelilah sama saya. Daripada mahal-mahal terus nanti rusak lagi, jadi mendingan beli yang paling murah aja. Kenapa Wacom? Sebenarnya ada yang lebih murah lagi, kayak merek-merek lain ada yang di angka 300 sampai 400, tetapi supportnya kurang begitu banyak. Wacom ini sederhananya cuma dikasih drawing tabnya yang ini, terus dikasih stylus yang kayak gini. Di stylusnya biasanya ada left right click. Jadi fungsi utamanya biasanya untuk pertama bisa digunakan sebagai mouse juga, boleh bisa digunakan sebagai mouse, jadi kita bisa gerak-gerakin kursor. Caranya tinggal diarahkan tapi jangan ditekan, karena kalau ditekan berarti perintahnya adalah klik kanan. Jadi menggambar biasanya ditekan. Tapi kalau mau mau mengarahkan biasanya dikasih jarak berapa nih? Berapa senti? Setengah sampai 1 senti loh. Setengah sampai 1 senti dari ini. Jadi jangan ditempel. Atau mungkin bisa digambarin klik layar. Nah, jadi tidak ditekan tapi dikasih jarak. Terus kalau mau digambar baru ditekan. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambarkan tadi apa ilustrasinya? Game, anak dan game gitu ya. Pertama, kalau dari segi aplikasi, teman-teman banyak sekali aplikasi yang bisa dipakai. Di Android lebih banyak. Kalau di laptop, kalau paling sederhana pakai Paint, tapi bitmapnya terlalu kecil, jadi bisa menggunakan aplikasi lain seperti Adobe Illustrator atau Photoshop juga bisa mengilustrasikan sesuatu, mensketsa sesuatu. Tapi yang mau kita pakai sekarang menggunakan Snip and Sketch dari Office.
Office dari apa namanya? Apa ini namanya? Windows. Jadi kalau ya teman-teman yang Windowsnya Windows 10 biasanya ada aplikasi namanya Snip and Sketch. Di search aja di kolom search Snip and Sketch. Nanti keluar aplikasi kayak gini. Terus karena fungsi utamanya untuk snipping atau mengambil screenshot dari layar, ambil layar aja, bikin layarnya putih dulu pakai background atau pakai apa, baru nanti di snipping. Terus snipping sesuai dengan ukuran kebutuhan, kalau kotak-kotak, kalau ini kalau persegi panjang, kalau saya pengen persegi panjang. Nah, dari snip and sketch sebelum di save kita bisa pakai fungsi-fungsi sketching. Jadi kalau di sini ada ballpoint pen, ada pensil, ada highlighter, ada eraser. Nah, ini untuk touch writing kita pilih pakai ballpoint dulu atau pensil aja. Kita bisa pilih warnanya, size-nya bisa kita atur. Atur misalkan agak kecilan. Terus kita pakai warna yang keabu-abuan supaya di gambar awalnya tidak terlalu berwarna. Jadi kita mulai menggambar karena kita butuh anak-anak. Gedean. Butuh anak-anak. Kemudian dia kasih tangan. Bulat-bulat kayak gini aja bisa. Terus lagi main HP. Lagi main game misalnya. Nah, sederhananya kayak gini. Misal kalau kita kalau konsepnya dari belakang gitu ya. Jadi gambarannya kurang lebih sketsa itu kayak gini juga udah cukup. Tergantung nanti eksekusinya mau pakai apa. Kalau mau pakai fotografi bisa difoto dengan dasar sketsa kayak gini. Jadi nanti instruksinya tinggal setelah di sketsa minta fotografernya untuk ngambil gambar seperti ini, anak-anak lagi main game terus di ini. Kenapa ini penting sebetulnya? Karena untuk mempermudah, biasanya untuk yang punya konsep sama yang eksekusi produksi itu kan beda orang tuh, yang fotografer sama yang punya idenya beda orang, sehingga untuk menggambarkan kita pakai sketsa ini. Atau misalkan kalaupun mau digambar apa namanya, digambar tangan, dilukis, nantinya teman-teman yang punya idenya tinggal menggambar sketsa kayak gini, terus nanti dieksekusi menggunakan aplikasi-aplikasi lain, bisa dijiplak ataupun ya. Dan ini juga sebetulnya mempermudah kalau kita misalkan menggunakan CorelDRAW, aplikasi-aplikasi seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, kita sketsa dulu seperti ini, baru nanti digambar sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini misalkan anak-anak dari belakang. Kalau dari depan, nah untuk mensketsa itu kalau bisa posisinya yang enak dulu ya posisinya. Tapi karena kita perlu cepat, produksi kontennya banyak, jadi posisinya nanti mau saya rubah juga. Misalkan kayak gini, ini HP. Kalau orang jongkok kayak gini, oh kayak gini nih biasanya. Kalau Pak Abed dan dia jongkok. Posisinya ini seperti ini kurang tepat. Aplikasi-aplikasi lain bahkan biasanya memiliki fitur untuk bisa merotasi layar ini. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin saya akan
Nah sederhananya kayak gini aja dulu, baru kemudian nanti eksekusi di aplikasi-aplikasi seperti Adobe Illustrator. Kalau misalkan mau digambar digital drawing gitu ya, bisa di Adobe Illustrator, bisa di apa namanya, bisa di aplikasi-aplikasi lain juga. Saya lupa juga ada namanya Medibank. Nah itu dia Medibank Sketch itu ada juga. Lumayan apa ya, pertama lumayan banyak tracknya, maksudnya lumayan murah. Terus mempermudah si digital drawer juga untuk eksekusi ilustrasinya. Jadi begitu sederhananya. Ingat, karena ini bentuknya sketsa, bisa dua pilihan. Tadi saya juga mau udah bilang ya, bisa ada dua teknik yang mau saya contohkan. Ini teknik pertama diambil dari depan, maksudnya diambil dari point of view si objeknya, atau point of view kameranya, point of view frame-nya. Kalau kayak gini, atau kita juga bisa pakai ini. Gimana cara ngapus lebih cepatnya? Ini bisa cepat sekali ya saya menghapusnya. Mana lagi, mana. Atau kita bisa menggunakan point of view apa namanya, peta. Jadi eagle view. Misalkan kita bikin dari atas posisi ini, posisi orangnya, terus nanti kita taruh objek-objeknya. Misalkan kalau tadi main game ya, ini anaknya. Nah nanti kameranya dari sini. Kalau misalkan di fotografi, kebutuhannya gambarnya dari sini satu, terus dari sini satu. Sebenarnya nanti ini akan mempermudah juga untuk plotting, mapping apa itu namanya, mapping shooting. Shooting ketika kalian mau bikin video, mapping shooting juga bisa pakai teknik sketsa kayak gini. Nah ini kamera biasanya digambarkan sama segitiga, yang nanti objek utamanya mau ditaruh atau diambil gambar dari sisi sebelahnya. Begitu. Nah untuk tugasnya, dari WhatsApp kemarin saya kan sudah ini ya, sudah mengajak teman-teman untuk mencari buku, cari 1 atau 2 paragraf dari sebuah buku yang minimal satu paragrafnya itu 5 baris. Dibaca, tentunya kalau bisa mah dibaca semua bukunya ya, supaya bisa memahami apa kebutuhan bukunya. Cari paragraf yang tidak ada ilustrasinya atau yang belum ada ilustrasinya. Setelah itu kemudian teman-teman silahkan membuat sketsa sekiranya ilustrasinya seperti apa. Ini pertemuan yang pertama. Di pertemuan kedua nanti kita eksekusi, baru kita ngomongin eksekusi bagaimana cara merealisasikan ilustrasi gambarnya. Itu aja dulu. Jangan lupa untuk subscribe SMK Bakti Karya Parigi, like, komentar. Kalau mau absensi juga boleh di komentar di bawah, hadir gitu ya. Boleh gitu juga. Terus kalau misalkan mau memberikan kritik, saran, bisa langsung di kolom komentar ataupun langsung komunikasi sama saya lewat HP, lewat WhatsApp maksudnya. Gitu, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana caranya merealisasikan sketsa gambar yang ini. Jadi kita akan bertemu lagi untuk membuat atau merealisasikan gambar yang tadi saya buat. Gitu, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.